berpikir gimana ya untuk hidup gitu. Ternyata kan bukan hanya untuk hidup dalam pengertian menghasilkan uang lalu bisa makan, bisa punya rumah dan segala macam. Hidup dalam arti menghidupi kesenian yang berdampak pada banyak orang, bahkan juga bagi negara kita gitu. Apapun yang kita lakukan dengan totalitas yang tinggi dan dengan hati, itu pasti buahnya baik. Ini ada yang tidak terlihat ini kok beludakan. Iya ini, pengen ikutan ngobrol. Ikut dari tadi itu. Monggo. Monggo lho, lenggaipun ikut si pasong kalih. Iya. Tapi memang ada pertanyaanku Mas Didi. Mas Didi nggak muda lagi, aku juga. Pada suatu hari kita harus pergi dari dunia ini. Peninggalannya banyak banget. Anak-anak kita banyak gitu. Lalu untuk anak-anak kita apa yang ingin Mas Didi berikan pada mereka? Selamat sore karena hari ini sudah sore. Kali ini yang DNT kedatangan tamu spesial, seorang penari yang cukup senior dan yang udah kenal dari very long time ago. Long time ago, aduh gitu kan. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Mbak Nungki Kusumastuti. Halo Mbak Nungki, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Didiku. Ya. Aduh, seneng banget akhirnya saya didatangi. Saya juga seneng banget akhirnya sampai di sini. Aduh, begitu kudambakan loh Mas. Aduh, terima kasih. Dan aku melihat sesuatu yang luar biasa. Thank ini nggak you. bohongan, ini beneran. Iya. Dan Mbak Nungki ini saat ini lagi syuting Sobat Budaya, nyempetin di tengah-tengah syutingnya untuk mampir di sanggarnya yang DNT. Tapi ya inilah temu kangen dan sebagainya ya Mbak ya. Iya, jadi aduh, banget kangen banget dan jumpa itu darat. tadi. Padahal kita juga barusan ketemu ya di Borobudur. Oh iya ya, acara BBM, tapi ini Iya. very special ya untuk aku karena memang udah pengen banget datang ke sini. Sekarang kesampaian dan bukan hanya katanya. Iya. Mas Didi ini punya ini dokumentasi ini itu kan kata teman-teman. Atau kalau saya ngeliat di media sosial atau apa, sekarang saya lihat beneran, lalu nanya banyak dan cerewet banget. Iya, yaitu Mbak, perjalanan selama ini saya menekuni dunia tari yang termasuk kategori katanya ya, termasuk kategori entertain atau dunia hiburan, dan juga ini ada yang tidak terlihat ini kok beludakan. Iya ini, pengen ikutan ngobrol. Ikut dari tadi itu. Monggo. Monggo lho, lenggaipun ikut si pasong kalih. Iya. Iya, jadi apa? Ya apa yang sudah saya lakukan ya begini. Jadi memang awalnya saya itu melakukan dunia saya masuk ke dunia entertain itu kan saya melihat ataupun mendengar dari dosen-dosen dulu kan bahwa hidup sebagai seniman tari itu sulit. Jadi seniman, jadi penari itu nggak bisa urip, nggak bisa hidup dan begitu. Nah kemudian saya kan berpikir, ya kalau nggak bisa hidup terus gimana ya? Sementara saya sekolah kuliah di tari kan, nanti kalau terus keluar dari ini, ya kalau jadi pegawai, kalau nggak diterima jadi pegawai, paling mendirikan sanggar. Nah sementara zaman tahun-tahun 74 itu kan bayaran untuk kursus nari itu kan sangat-sangat sedikit ya kan, mungkin untuk hidup aja nggak cukup ya. Nah gitu, masih harus mencari murid. Akhirnya kemudian kan saya diajak menari komedi itu kan Mbak sama Mbak Tuti gitu. Akhirnya saya tekuni ke sana, kok menghasilkan. Tapi memang saya dasarnya senang belajar, jadi walaupun sekalian dipelajari betul. Bener gitu. Dan juga saya juga memang senang memperdalam pengetahuan tentang seni tradisi yang pakem ya. Makanya saya belajar kemana-mana, itu mungkin kegilaan saya ya. Sariwangi kemana-mana. Kegilaan yang menurut saya luar biasa gitu ya. Nggak semua orang mempunyai ketelatenan yang seperti itu gitu. Ini bukan karena saya berada di sini lalu di depannya Mas Didi maka saya berbicara, bahwa tentu saja saya bangga sekali gitu ya punya teman
sedikit di atas saya, sedikit kakak saya, tapi umur kami hampir sama. Itu yang menekuni seperti ini dengan komitmen tinggi, konsisten. Jadi itu integritas yang luar biasa. Dan untuk saya itu lebih dari segalanya, bahwa kemudian kelihatan sekali hasilnya gitu. Itu ya karena memang dijalani. Jadi yang tadi Mas Didi bilang berpikir gimana ya untuk hidup itu, ternyata kan bukan hanya untuk hidup dalam pengertian menghasilkan uang lalu bisa makan, bisa punya rumah dan segala macam. Hidup dalam arti menghidupi kesenian yang berdampak pada banyak orang, bahkan juga bagi negara kita gitu. Jadi ada, menurut saya ada genre tarian hiburan yang khusus kemudian adalah humor gitu ya. Dan kemudian di situ juga humor yang seperti apa, ada spesialnya lagi ternyata, transgender gitu. Dan kita tahu tarian humor itu universal, ada di seluruh dunia gitu. Tapi Indonesia itu kan beragam. Iya. Suku bangsanya macam-macam. Jadi itu hampir di setiap suku bangsa ada model seperti itu dengan gayanya masing-masing gitu. Lalu transgender juga sepengetahuan saya juga begitu. Dan itu tadi yang saya sampaikan, kebanggaan saya Mas Didi mempelajarinya. Jadi tadi dari niat yang tadi kelihatannya sederhana, kemudian mempelajari. Dan Mas Didi itu juga belajar yang pakem atau yang serius atau yang berada hidup di tempatnya gitu. Jadi datang ke Cirebon, datang ke Banyumas. Kebetulan dari Banyumas juga toh. Iya. Nah, terus juga belajar yang ada di Jogja, ada di Bali, ada di Sumatera, ada di Timor sana gitu ya. Itu pengayaan yang luar biasa menurut aku Mas. Karena kemudian menjadi satu kesatuan. Bukan hanya kekayaan pada tubuh, tetapi juga kekayaan pada pengetahuannya dan filosofinya gitu. Kalau nggak salah besok mau ke Bali ya. Iya betul. Nah, mau ke Bali itu kan melakukan ngayah, gitu ya. Ngayah, lalu juga memperingati sesuatu dalam rangka menghormati adat yang juga berkaitan dengan kepercayaan atau itu agama pada suku bangsa tertentu, dan di situ ada sahabat. Lalu memberikan hati, dan ini itu perjalanan kesenian yang menurut saya luar biasa. Jadi di satu sisi orang bilang ya Didi Ninito kan entertain, ya terus kenapa? Ya muncul di mana-mana di TV gini, ya memang bagus sih, tapi kualitasnya apa gitu. Banyak loh gitu, tapi gue bilang lo lihat dong tubuhnya, lihat dong pengetahuannya kalau ngomong, lihat dong desainnya semuanya ada dasarnya karena belajar bukan hanya Indonesia tapi di dunia. Dan ini loh kawan-kawan sekalian, bukan hanya dari saya membaca buku-bukunya atau membaca dari majalah atau dari apa yang ada, tapi sekali ini saya lihat beneran gitu. Tapi memang ada pertanyaanku Mas Didi. Mas Didi nggak muda lagi, aku juga. Pada suatu hari kita harus pergi dari dunia ini. Peninggalannya banyak banget. Anak-anak kita banyak gitu. Lalu untuk anak-anak kita apa yang ingin Mas Didi berikan pada mereka? Saya tahu Mas Didi kami undang untuk belajar bersama maestro gitu ya. Lalu Mas Didi memberi, tapi kan itu hanya waktu terbatas, jumlah anaknya juga terbatas. Padahal anak Indonesia, anak bangsa ini kan banyak banget nih. Betul ya. Menurut Mas Didi gimana? Coba. Iya, salah satunya dengan yang sedang kita lakukan ini. Ini kan nantinya akan bisa diakses oleh orang umum dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan yang sederhana ini punya makna, memberikan apa ya semacam inspirasi kepada orang-orang yang nanti mendengarkan. Gitu ya. Ya, jadi kan istilahnya apa ya, kontribusi yang kita berikan itu kan itu nanti kan kedepannya kan nanti mungkin sekarang belum hasilnya belum kelihatan, betul. Tapi saya yakin suatu saat obrolan kita yang cuma begini ini didengar orang, diamati orang, dan akan menginspirasi mereka. Ya, karena gitu loh, benar saya setuju. Tadi kita ngomongin tari sebagai tari itu sendiri, dan ada bentuknya, ada yang bisa dilihat gitu ya, keindahannya, lalu filosofi. Tapi di balik itu kayaknya ada karakter atau ada satu contoh sikap hidup yang Mas Didi tularkan gitu, bukan tularkan, Mas Didi
miliki dan kemudian tampilkan gitu. Apa tadi? Komitmen. Ya, betul. Ya, Ya. nah, komitmen, lalu itu tadi integritasnya itu, ya, berkelanjutan, nggak sebentar bosen ditinggal. Tadi saya lihat umpamanya ada yang dibikin kostumnya gitu, itu nggak mungkin dikerjakan dalam waktu sebentar, waktu yang lama, dan harus telaten, harus disiplin, Betul. harus dengan hati, Totalitas. Betul. Dan kalau masih belajar nari dari dulu sampai sekarang masih ada, itu kan berarti dengan disiplin, totalitas, dan semua itu. Dan saya rasa bisa Mas ya, diikuti, dipelajari bukan hanya oleh orang yang belajar menari, karena itu menjadi sikap hidup dan karakter seseorang dalam memajukan bangsanya. Jadi bahwa salah satunya adalah bentuk kesenian dan tari, itu sebagai wujudnya. Tapi itu sebetulnya menjadi karakter dalam dia melakukan pekerjaan apapun, benar nggak? Iya, lakunya kan. Nah, atau lakunya. prosesnya kan. Yes. Ya, jadi proses yang tadi disampaikan Mbak Nungki seperti misalnya komitmen, konsisten dan sebagainya itu kan sebenarnya tidak hanya untuk penari secara umum. Maksudku itu. Sebenarnya itu. Jadi sepertinya seperti yang saya alami, saya belajar kemana-mana. Saya kemudian masuk ke budaya yang beraneka warna, aneka ragam di Indonesia. Itu kan juga melatih kita untuk bagaimana kita menyesuaikan atau beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Kemudian kan ada unsur menghargai. Bagaimana kita memahami tentang keberagaman. Itu kan dari begitu kan, karena kita bergaul, kita masuk ke budayanya yang lain dari dimana kita lahir. Itu kan kemudian ya yang penting dari kita itu mau nggak. Ya kan? Kalau kita misalnya kita ke suatu daerah tapi kita masih tetap membawa adat, masih kekeh dengan kebiasaan dan bahkan menunjukkan iki lo aku, ini lo saya, wah, nggak bisa. Iya, nggak bisa belajar juga. Ya. Karena itu kenapa saya bisa masuk kemana-mana, belajar kemana-mana itu sebenarnya membuka hati. Kemudian itu kan ada sikap rendah hati, ya. Nah itu yang memang susah. Karena kalau rendah hati itu kan kita melepaskan ego. Sementara kan sebenarnya kan bukan selama-lamanya, tapi kan suatu saat kita harus menyesuaikan situasi. Ya kita lepaskan ego kita kan begitu. Toh kan kita nggak rugi kan? Nggak rugi. Justru bisa menyerap banyak ya. Betul, dan menambah saudara, networking dan sebagainya gitu. Nah itu yang mungkin. Dan ini bukan bohongan dan sekedar diucapkan loh, karena Mas Didi ini berkawan sama saya udah lama sekali. Bahkan pada suatu saat kami bisa tidak bertemu lama sekali juga gitu. Tetapi tetap saja selalu terkoneksikan dalam arti apakah lewat WhatsApp atau apa, atau tidak ada hubungan, begitu ketemu ada kerinduan dan rasanya. Itu kan karena seperti Mas Didi bilang, karena membuka diri, karena selalu mau memahami, mau ini, jadi terjadi aja gitu kan Mas. Kayak hari ini aku kesini, Mas aku mau kesini ke Jogja loh, aku mampir tempatmu, kan gitu aja tuh. Bukan suatu rencana yang seperti yang di planning lalu harus terjadi seperti ini gitu. Ya. Terus tadi habis nyoba-nyoba kostum, terus rambutnya tadi nyoba kostum, nari-nari, keringetan, rambutku berantakan dan nggak bawa sisir. Di sini nggak ada sisir karena saya botak. Iya, aku bilang pasti nggak punya sisir deh gitu. Terus staffnya juga nggak punya sisir. Aduh, Pak kebetulan bawa gini. Iya. Terus ada lagi loh, saya waktu itu ke Brunei sama Mas Didi untuk misi keseniannya presiden ini. Terus begitu tahu ada Mas Didi ini, tahu manjaku keluar, aku harus di make upin dan aku jadi cantik. Itu aku ingat terus. Itu nggak mungkin aku lupa dan selalu aku ceritakan pada orang-orang. Itu bagian dari persahabatan. Padahal waktu itu kita belum terlalu sahabat, cuman kenal aja. Dengan senang hati Mas Didi make upin aku dengan serius. Matur nuwun ya. Itu aku ingat. Ya, itu totalitas. Bagian dari totalitas. Karena saya yakin kalau kita apapun yang kita lakukan dengan totalitas yang tinggi dan dengan hati, itu pasti buahnya baik. Ya kita waktu berbuat itu ya jangan kita punya planning misalnya. Punya pretensi, punya maksudnya. Punya itu kan misalnya orang Jawa pamrih ya. Ya, pamrih. Kita berbuat sesuatu kegedean pamrih atau kebesaran pamrihnya itu pasti tidak akan berhasil kan gitu kan. Gitu ya. Nah kita kalau sudah namanya ikhlas kan nggak usah pamrih. Nah saya kan juga
udah lupa kan sebenarnya Mbak kejadian itu kalau nggak Mbak Nuki cerita sendiri. Lupa ya? Saya udah lupa karena waktu itu ya spontan aja pengen nolong gitu ya teman-teman, Iya. atau begitu kepengen didandanin gitu ya, Iya. ada waktunya ya diberikan lah ya gitu. Iya, ternyata Mbak Nuki ingat sampai sekarang. Ingat sampai sekarang karena Akunya untuk sudah saya lupa. itu sesuatu banget gitu. Mas Didi memang udah kenal gitu, tapi kan belum seakrab seperti sekarang ini Iya. yang setelah sekian tahun menjadi semakin akrab karena kebetulan memang teman-temanku, sahabatku tuh teman baiknya Mas Didi juga. Jadi itu terkoneksikan oleh alam semesta. Dan saya percaya sekali Mas Didi, kalau kita lakukan semuanya dengan ikhlas itu akan didengarkan oleh alam semesta dan pasti Gusti Allah itu dicatat gitu ya. Betul ya. Dan bismillah itu terjadi. Termasuk kalau itu nanti Mas Didi akan bagikan kepada anak-anak kita ya. Ya. Anak-anak kita karena program belajar bersama Maestro Mas Didi udah berapa kali? 3 kali apa 4 kali gitu ya. Iya. Gitu. 4 Dan mungkin ya. sekarang 4. Mas Didi nggak pernah hitung-hitungan gitu, karena sebetulnya untuk melakukan kegiatan itu walaupun saya juga bagian dari situ gitu ya, tapi tahu itu dananya nggak banyak itu kan gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan Mas Didi umpamanya suruh nari umpamanya diminta menari di sana sini gitu selama tadinya malah 2 minggu ya Mas ya, bukan yang seminggu Iya, ya. tadinya Tuh. 2 minggu. Kan yang 2 minggu tuh Mas Didi harus nggak ngerjain lain-lain, paling di antara 2 minggu cuma bisa sekali gitu, pamit sebentar balik lagi. Nah, padahal itu nggak akan menutup itu uang yang 2 minggu itu gitu. Tapi Mas Didi mau memberikan gitu. Pasti kan karena itu ya tadi ada kerelaan dan Ya, ingin berbagi ya Mas ya. Benar, ada kecintaan karena memang kita namanya profesi kan harus kita cintai kan. Kecintaan terhadap profesi itu kan dalam segala cuaca istilahnya kan begitu kan, kita harus lakukan itu Gitu dengan ya. maksimal ya. Lalu kan salah satu khasnya Mas Didi itu juga tadi ya tari humor dan transgender Iya. gitu ya. Nah, kalau Mas Didi ngelihat untuk masa kininya tuh gimana Mas? Karena Mas Didi kan belajar dari dulu dan mengikuti perkembangannya gitu. Tapi kan sekarang ada masa yang berbeda gitu ya. Benar ya. Nah, itu gimana Mas ngeliatnya? Sebenarnya memang setiap periode berbeda-beda ya, berubah-ubah selalu kan, selalu berubah-ubah. Zaman saya masih di ASTI itu kesenian cross gender atau transgender itu kan masih sesuatu yang apa? Aneh atau Ya aneh nggak juga. biasa? Tapi mereka tidak terlalu tidak terlalu frontal kemudian menolak atau gimana itu oke. enggak. Masih istilahnya masih tepo-tepo lah kalau di Jawa sini. Itu karena sopan santun. Mungkin ya. Tapi kemudian semakin ke sini kan kemudian ya kalau saya lihat itu sudah ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang lain kan, sehingga terus kemudian dikaitkan dengan LGBT yang ini yang itu dan sebagainya begitu. Padahal sementara kalau kita belajar sejarah di tradisi di Indonesia ini, wah setiap daerah hampir punya kesenian semacam itu, dan itu bukan sesuatu yang istilahnya yang ekstrim lah, tetapi itu kan memang bagian dari budaya, Bahkan kadang-kadang berkaitan dengan ritual juga kan, berarti bukan Sebenarnya. hanya budaya tapi kepercayaan-kepercayaan tertentu yang memang diyakini memberikan kekuatan tersendiri dalam kehidupan ini gitu ya. Iya. Karena kalau kita baca Ilagaligo misalnya, itu kan sebelum masuknya agama ke Nusantara ya. Jadi istilahnya dianggap itu keyakinan atau kepercayaan kuno begitu kan. Tradisi itu ada. Kalau kita lihat sekarang misalnya bedoyo di keraton, itu kan ada istilah kalau pada waktu bedoyo itu yang untuk ritual, itu kan tidak boleh penari itu kalau perempuan Sedang haid. menstruasi. Sehingga dipakailah penari laki-laki kan salah satu alasan itu. Ya. Jadi sebenarnya laki-laki menari wanita itu banyak sekali alasannya yang Ya, zaman ya, dulu itu untuk ya. justru untuk menghormati atau menghargai harkat seorang wanita. Ya, supaya nggak merepotkan, Betul. karena orang kalau sedang haid mungkin sakit, moodnya nggak enak, sementara Iya. harus mendapatkan beban menarikan yang berat. Nah itu Itu bisa diambil jadi. alih oleh gitu ya. Iya. Atau mungkin kalau kita bicara untuk seperti misalnya keyakinan Hindu ya, zaman dulu kan memang kalau lagi mens itu kan tidak boleh, Iya. dianggap tidak bersih Iya. kan, tidak Iya. boleh masuk ke pura dan Iya, sebagainya iya. begitu. Jadi kan saling berkaitan itu. Iya. Jadi kalau ya itu tadi zaman dulu memang belum seheboh sekarang ya. Sekarang dengan banyak hal, dengan pengaruh-pengaruh dari ini kan pengaruh-pengaruh tradisi dari luar tuh Mbak. Ya. Kemudian masuk ini yang Nggak boleh ini, nggak boleh Iya, itu. benar. Dan dilihatnya hanya dari satu perspektif atau dari Iya. satu pandangan. Padahal Iya. kita punya kekayaan cara pandang karena kebudayaan tadi itu. Betul. Tanpa merugikan satu sama yang lain atau karena tidak menghormati. Justru karena menghormati dan memberikan tempat yang
tepat, yang pas gitu ya. Iya, Nah, iya. pas itu angel banget loh Mas. Iya benar. Iya kan, memberikan Iya. tempat yang Yang pas itu pas. paling susah itu. Iya. Sebenarnya kalau kita mau riset ya Mbak, boleh keliling se Indonesia ini. Setiap daerah pasti ada seniman yang cross gender. Iya. Ada itu Iya, pasti. betul. Di masyarakat ini kan ada. Iya, iya. Dan mereka bakatnya juga kadang-kadang luar biasa. Iya. Kalau mereka itu mendapatkan edukasi yang benar, yang disupport, itu saya rasa mereka punya. Ya, itu kenyataan dalam hidup kan? Iya. Nggak bisa bilang enggak. Memang harus Mbak, harus dibimbing yang benar. Ya, Karena pada waktu mereka tidak mendapatkan bimbingan yang nggak benar, akhirnya kan melenceng kemana-mana. ya, Iya kan? ya. Tapi kalau itu diarahkan, kamu sebagai seniman cross gender harus begini, gitu kan, ya diarahkan, ya pasti saya yakin jadilah. Kan toh dia juga sama-sama manusia. Ya. Ya. Dan juga punya kekuatan-kekuatan yang sama dengan yang lainnya. Benar, Bukan dan- menjadi perkecualian atau apa kan? Iya kan? punya talenta masing-masing Iya, kan iya, kita itu talenta manusia masing-masing hidup dan itu. nyatanya ada itu loh. Itu Iya, yang paling benar. harus kita lihat adalah nyatanya ada. Pasti itu karena memang diciptakan gitu kan. betul, iya, iya, Kan iya. berarti tidak boleh ditolak sesuatu yang diciptakan. Wah, gitu. Iya, itu apa? Karena aku sering sambil guyon ngomong, saya pernah mendengarkan satu Dialog atau seperti Pandangan? Iya, seperti pandangan gitu bahwa Tuhan itu kan tidak pernah memproduksi sesuatu yang produk yang gagal kan. betul. Ya kan? Berarti kalau kan semua makhluk hidup ini kan ciptaan Tuhan. Kalau dianggap itu nggak layak ada di dunia, berarti Tuhan menciptakan sesuatu yang gagal kan begitu. Nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tidak punya maksud kan. Gitu. Jadi justru kalau ada penolakan berarti itu mengecilkan arti Allah ya. Maybe. Ups, stop, nggak boleh lebih lanjut, Iya, nggak boleh masuk ke wilayah itu. Itu wilayahnya Wilayah yang beda. nanti mereka yang ahli ya untuk Iya. membahasnya. Kita membahas kesenian dan kebudayaan saja Betul. bahwa itu ada. Dan Tapi itu by the bicara. way cantik pakai. Siapa dulu tadi yang bikin? Udah dasarnya cantik begini. Tolong. Ember, salam. Apa ya Mas Didi ya? Tapi menurut Mas Didi memang tarian humor ini yang melanjutkan sudah ada belum sih? Tadi transgender sepertinya sudah ya karena Iya. memang terus. Kalau yang tarian humor gimana Mas? Mungkin ya ada tapi belum banyak ya. Gitu ya? Tapi kalau di Bali udah banyak. Banyak. Aku lihat art jemuan itu kan wah Ya, gila-gilaan sebetulnya gitu, itu. ya. Jadi- Cuman memang ya dengan gayanya masing-masing ya. gitu. Berarti dari tradisinya sebetulnya ada dan terus Sudah dikembangkan Bener, gitu ya. iya. Nah, pertanyaanku lagi untuk bisa menjadi seperti itu harus punya kemampuannya kan. Nah, kemampuan yang saya nggak mau bicara bakat ya karena bicara bakat itu sesuatu yang nggak nampak yang kemudian tapi kemudian menjadi kepandaian, jadi skill, jadi keahlian, apakah itu didukung dengan disiplin, kemauan, minat dan segala macam dan mungkin di situ juga kemudian ada bakat, apa yang perlu disiapkan, Mas? Iya memang Mbak, kita belajar lah. Nah, Istilahnya kuncinya belajar. kuncinya belajar. Kalau kita nggak belajar nggak mungkin. Seperti saya, waktu saya menekuni dunia komedi kan, itu kan kemudian banyak sekali yang mencemooh waktu zaman-zaman itu ya. Kemudian saya kan juga penasaran, kalau aku baca tentang komedia dell'arte, itu kan justru komedian-komedian itu memang dipelihara raja untuk menghibur raja, bahkan untuk menyindir raja. Dan komedian ini oleh raja diberi kebebasan untuk menyindir. Tapi kalau masyarakat umum bisa dibunuh kalau menyindir raja, kan begitu. Berarti kan ada komedi dari zaman dulu. Ya. Nah, kemudian- Petrok Gareng segala macam? Nah, semacam itu. Jadi sebenarnya kemudian kalau kita mau bicara tentang komedi, komedi itu ternyata memang harus orang yang sudah melewati tahapan-tahapan yang masih istilahnya levelnya masih di bawah. Karena untuk menjadi komedian itu juga nggak gampang. Di Wayang Wong sendiri untuk menjadi peran-peran komedian itu kan sepertinya tokoh Harus terpat sudah- itu ya, harus bisa joget, harus bisa Nembang. nembang, bisa ngasih kata-kata bijak kan begitu kan? Iya. Berarti kan levelnya kan tinggi Ya, banget. sudah itu. melampaui yang dasar tadi Benar, itu. iya. Joget pun bisa joget putri, joget jadi yang gagah, joget kecul dan sebagainya. Jadi kan levelnya kan tinggi sebenarnya. Nah itu kadang-kadang yang Orang di luar, salah sangka ya. di luar pengamatan. Di luar pengamatan yang dipikir justru dia jadi humor ini karena nggak bisa ngelakuin ini atau males melakukan itu, udah dia jadi humor aja. Terbalik-balik itu berarti ya Mas ya. Iya. Nah saya kemudian waktu proses belajar, tapi nggak tahu. Saya itu kalau memang segala sesuatu saya pasti bawa dalam doa. Secara tidak sengaja tahun 2000 waktu saya belajar di Jepang,
saya sempat melihat pertunjukan Trocadero Ballet. Dan Trocadero Ballet itu komedi, pemainnya laki-laki semua. Itu kan lucu banget, Mbak. Jadi aku melihat itu seperti apa ya? Seperti ditunjukkan kan oleh Tuhan, nih loh, kamu itu nggak sendiri. Ternyata yang menekuni dunia komedi itu ada juga. Tingkatnya itu udah tingkat dunia kan. Dan setelah saya amati, memang mereka itu bukan penari-penari yang masih pemula. Mereka adalah penari balet yang sudah profesional, di mana trik-triknya itu, karena memang waktu dia membuat trik-trik lucu, itu timingnya tepat, dan itu kalau tidak punya teknik yang tinggi, celaka, cedera. Balet, bener nggak? Betul. Nah sama kan, jadi kan sebenarnya yang saya lakukan saya trisik, tiba-tiba pura-pura kesandung. Itu kan sebenarnya kan trik teknik ya, tapi kalau itu nggak beneran, nggak kesandung beneran malah jadi luka atau cedera. Dan nah itu memang harus, dan timing yang tepat itu yang susah. Kapan kita harus melakukan gerakan, istilahnya kalau sekarang ada istilah plesetan ya, itu kan harus tepat. Pada supaya waktu penonton lagi serius begitu, tiba-tiba kok di luar dugaan gitu kan harus tepat, itu yang susah sebenarnya. Benar, harus meneliti juga itu. Bagaimana penonton sampai tahap ini serius banget, nah itu disenggol tuh. Betul, terus ketawa. Itu kalau nggak belajar ya nggak bisa. Dan teknik juga kan, Mbak. Jadi kalau kita harus menguasai teknik tari yang benar dulu. Misalnya tarian trisik itu yang benar begini. Tapi tiba-tiba kita melakukan hal yang di luar pakem, dalam arti melesetkan begitu. Tapi itu sekian detik aja, kembali lagi yang baik gitu. Karena kalau terus-terusan nggak lucu lagi, bosen. Kalau terus-terusan, jadi kan penonton itu ketawa tapi kemudian juga dia bisa melihat, ini penari yang bagus kan gitu kan. Jadi bukan sengaja penari tarian yang sudah pakem kemudian dilecehkan, bukan. Tapi justru trik ya. Tipuan-tipuan itu. Tipuan-tipuan itu ya. Nah, itu yang perlu ini menurutku Mas Didi. Titip diajarkan pada yang muda-muda supaya mereka supaya kemudian ada Didi Nitowo yang lainnya yang tentu mempunyai ciri khasnya gitu. Tapi semangatnya adalah semangat seperti Didi Nitowo dari dulu hingga hari ini masih melakukannya gitu ya. Lakukan yang berkelanjutan dan konsisten, itu yang berat kan. Aku juga punya ide waktu sempat ngobrol sama Mbak Uti kan, bahwa kapan kita membuat lomba tari komedi, kan belum ya Mbak? Belum. Ya itu kan menarik juga, merangsang anak-anak yang untuk supaya mereka tahu bahwa tari komedi itu gampang. Itu. Karena masalah rasa ya. Karena pernah waktu itu memang beberapa tahun yang lalu saya ingat saya jadi juri juga. Mas, kalau nggak salah itu Mas Sumaryono atau siapa yang punya ide, dia mengatakan bahwa tari komedi itu nggak gampang. Ya pasti. Sekarang tak nyoba membuat lomba tari komedi, ya ternyata memang benar. Jadi penari-penari tradisi yang biasanya itu karakternya halus gitu, tiba-tiba dia mau dagel istilahnya ya menjadi kasihan kita lihat. Karena rasanya nggak nyampe. Kalau orang Jawa bilang jadi jelei ya. Jelei benar. Jelei dan mesake kan. Ngoyoworo ya gitu Karena dia rasanya nggak sampai. Karena memang komedi itu ada kaitannya dengan rasa juga. Nek rasanya ratakan ya ora iso lucu. Nah, untuk bisa mendapatkan rasa itu kan juga sebetulnya belajar dan meneliti kapan sih itu gitu. Iya betul. Mengamati. Nah, itu. Semua itu dari belajar kok. Dan kita terus belajar kan sampai usia segini. Iya sekali. Iya Mbak. Dan hari ini saya belajar banyak dari Mas Didi, karena dari pertemuan yang sederhana sampai makan gado-gado tadi ada rasa bertumbuh yang kalau kemarin sudah kagum, sekarang lebih mengakuinya dan membahagiakan. Itu yang penting. Terima kasih sanjungannya Mbak Nunggi. Ini nggak bohongan atau memuji-muji nggak ini. Saya juga makasih sekali Mbak Nunggi sudah mau berkunjung. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terjalin sampai akhir hayat ya Mbak ya. Kita kan gitu ya cita-citanya. Kita yang sudah umurnya sudah mendekati 70 ya. Itu kita tetap berkesenian, itu kan konsisten. Mbak Nunggi kan juga begitu. Dan seniman tari yang menjadi
bintang film juga nggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Ya kan? Alhamdulillah. Itu kan juga di samping bakat, juga kesempatan, dan itu anugerah kan, Mbak? Ya, Benar betul, nggak? betul. Karena nggak semua kan? Ya, Banyak seniman-seniman tari yang hebat-hebat, tapi dilalah tidak ketibanan menjadi artis film, misalnya begitu kan? Nah gitu-gitu itu kan nggak semuanya. ya, Ya. alhamdulillah, matur nuwun. Ya. J, Mbak, terima kasih sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita singkat ini diselingi dengan hai akan bermanfaat. Ya. Nanti bisa diakses di YouTube channel Rini Rowo, bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat budaya dimanapun berada. Amin. Matur nuwun, Matur Mbak. nuwun Salam sangat. budaya. Yeay. Nah, aku lagi ini mensosialisasikan teman Iya. salam budaya. Gini ya, Iya. aku udah lihat beberapa kali ini, kan? Iya. Yes, setuju.